udara yang kita hirup saat ini, tanah yang kita injak saat ini, lingkungan yang kita nikmatin saat ini itu sebetulnya yaitu harus kita jaga. Ingat ya, alam ini, lingkungan ini bukan warisan dari nenek moyang kita. Ini adalah titipan kita untuk generasi setelah kita. Kelola sampah B3 medis itu dengan baik dan benar. Dengan semangat bahwa alam ini bukan warisan buat diri kita. Alam ini bukan sesuatu yang diberikan sama Allah untuk kita nikmatin aja, tapi untuk kita jaga dan kita lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Alhamdulillah, Sobat Humanity, kita sudah bersama Pak Aga dari PT Jasa Medifest, yang si PT-nya tuh bergerak di limbah medis. Betul. Limbah B3 medis kan? Oh, limbah B3 medis. Iya. Saya juga baru tahu dan baru dengar mungkin bahwa pengelolaan limbah medis itu ternyata berbeda dengan limbah-limbah yang lain gitu. Betul. Nah, mungkin Sobat Humanity juga ada yang baru tahu atau ada yang udah pernah tahu gimana cara mengelola limbah B3 medis yang benar dan yang baik gitu. Selebihnya nanti kita akan obrolkan bersama Pak Aga. Tapi sebelumnya, coba perkenalkan dulu Pak, Bapak dari mana dan sebagai siapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Humanity, dimanapun teman-teman berada, semoga diberikan kesehatan selalu ya. Nah, perkenalkan saya Aga Nugraha, saya dari PT Jasa Medifest. Jasa Medifest ini apa? Nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Jadi saya kebetulan mendapatkan amanah untuk menjadi marketing manager di PT Jasa Medifest. Kebetulan kita bergerak di bidang pengelolaan limbah B3, khususnya medis. Jadi kalau kita bicara tentang limbah B3 dan medis, nah itu pasti memang orang sudah sangat familiar dengan PT Jasa Medifest. Kami adalah perusahaan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kang. Jadi entitas kami ini masih milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang tumbuh dan berkembang memang di bidang pengelolaan limbah B3 medis. Dan kami sudah bergerak atau kita sudah beroperasi lebih dari 18 tahun, Kang. Jadi memang kita cukup lama, salah satu yang paling pionir di bidang pengelolaan limbah B3. Agak berbeda dengan pengelolaan limbah yang lain. Jadi limbah B3 medis ini tentunya memberikan satu, jadi kita bicara tentang limbah B3, mungkin Akang Teteh atau teman-teman semua, sobat Humanity, ya, mungkin belum familiar nih ya tentang B3 gitu. Kok industrinya jualan sampah istilahnya. Saya cari orang yang buang limbah gitu. Nah, jadi setelah saya pelajari dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, semakin tertariklah saya di industri ini. Semakin tertarik bahwa ternyata industri bisnis sampah, limbah dan yang lain-lain itu industri yang sepertinya sampai dengan dunia berakhir tidak akan habis. Iya. Karena setiap manusia yang hidup, setiap bisnis yang ada itu pasti akan menghasilkan limbah dan sampah. Dan itu sudah sesuatu yang secara ini ya udah nggak bisa dihilangkan, itu pasti ada. Nah, lebih unik lagi ternyata perusahaan yang saya masukin ini adalah perusahaan yang memang spesialis di bidang pengelolaan limbah B3 dan itu medis. Jadi memang sering berjalannya waktu, saya secara pribadi mengajukan kepada manajemen untuk ikut pelatihan, training, dan alhamdulillah Jasa Medifest sangat suportif terhadap kemajuan karyawannya gitu kan. Jadi dari Jasa Medifest sendiri akhirnya saya disponsori nih untuk ikut pelatihan tentang
B3, penanganan limbah B3, terus ikut pelatihan. Jadi memang di Jasa Medifest seluruh karyawan kita itu untuk menguasai dan meningkatkan kompetensi kami sebagai pelaku aktif di industri ini. Jadi memang di training. Jadi memang se-background apapun di tempat kami itu di training kan. Akhirnya di training kita dilatih sampai paham apa yang kita lakukan gitu. Gitu sih kan. Jadi SDM Jasa Medifest memang bukan kaleng-kaleng sebetulnya. Backgroundnya bisa siapa aja, tapi begitu masuk di industri ini kita mendevelop karyawan dan SDM kita supaya kompetensi kita memang bisa bisa dimaksimalkan di pekerjaan. Saya sekarang kita ngobrolin tentang PT Medifest. Oke, siap. Oke. Jadi PT Jasa Medifest itu bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Ya, Jasa Medifest ini setahu saya dia adalah anak usaha BUMD Jawa Barat ya, yang memang fokus bergerak di bidang pengelolaan limbah B3 khususnya medis. Nah, kenapa bahasanya kok dipotong-potong gitu? Karena memang itu terkandung atau ada beberapa hal yang memang akan kita jelaskan. Jasa Medifest berdiri udah 18 tahun yang lalu, Kang. Jadi memang udah cukup lama. Bagaimana kami? Jadi kami tuh sudah cukup makan asam garam nih tentang pengolahan limbah B3 medis. Nah, memang satu-satunya di Indonesia ya waktu itu yang mungkin sekarang agak banyak, dulu satu-satunya kan yang bisa ngelola limbah medis. Jadi mengapa Jasa Medifest ini salah satu yang dikategorikan sebagai pionir di industri pengelolaan limbah B3 khususnya B3 medis. Nah, kita tidak hanya mengolah aja. Nah, pengolahan itu diapain sih, Pak? Nah, jadi tempat kami itu adalah insenerator, Kang. Jadi insenerator. Jadi kalau akan nanti sobat Humanity nanti bisa lihat insenerator itu seperti apa. Jadi kalau kita gambarkan ya secara visualisasi, insenerator tuh sama kayak tempat bakar sampah pakai tungku. Oh, oke. Nah, tahu kan tungku ya, istilahnya tungku. Kalau teman-teman bisa membayangkan tungku-tungku di kayak tungku pizza gitu kan, ada lubangnya, terus cerobong ada gitu. cerobongnya, terus ada chambernya tuh, ada tempat besar, masukin di situ, dibakar, nah ke udara kan. Tapi tidak sesimpel itu insenerator. Jadi insenerator itu ada dua proses utama, Kang. Pertama adalah pembakaran yang berdasarkan Permenkes berdasarkan peraturan dan perundang-undangannya itu wajib suhunya itu di atas 950 derajat. Nah, di kita yes betul. Jadi kalau kita bicara pembakaran ya seperti itu. Sama kayak krematorium, pembakaran mayat. Nah, kurang lebih seperti itulah suhunya. Tapi suhunya kalau nggak salah lebih tinggi di insenerator kan. Nah, cuman prosesnya sama. Jadi sampah itu dimasukkan ke dalam itu, dibakar. Pak, kenapa sih nggak dibakar? Kenapa sih dibakar? Gak diomongin aja gitu. Gak diomongin malah jadi narawannya gitu. Jadi kenapa harus dibakar? Karena metode pembakaran limbah, metode pembakaran pada proses pengolahan limbah B3 itu salah satu metode yang paling efektif dan efisien. Karena dia mereduksi bobot volume. Jadi akan misalnya punya barang nih ya, punya kertas nih, beratnya 1 ton, dibakar itu akan tereduksi. Jadi susut, jadi hilang. Jadi cuman mungkin 10%-nya. Jadi cuman 10%-nya maaf. Jadi cuman 10%-nya hilang. 90%-nya jadi apa? Berubah bentuk sama ke udara, hilang gitu ya. Nah, di proses insenerator khusus limbah B3 medis yang kami miliki, ini memang khusus air pollution controlnya kan. Jadi karena proses utamanya adalah membakar, coba bayangkan, akan kalau misalnya ngebakar runtah ya, ngebakar sampah, tetangga ngamuk kan, nah, Pak kebul, nah gitu. Nah, di proses kami itu ada namanya air pollution control, di mana setiap 3 bulan sekali itu kami diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup supaya si ambang batas asap pembakarannya itu tidak melebihi supaya si asap pembuangannya itu tidak melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan. Jadi sudah ada perundang-undangannya, nggak boleh segini ya, makanya ada namanya air pollution control. Nah, air pollution control ini prosesnya lebih jelimet daripada si proses pembakaran itu sendiri, karena dia berulang naik ke atas ke bawah, sama kayak Akang punya mobil nih.
atau punya motor lah, kan ada chamber bakarnya nih, ada piston bakarnya ya. Keluar teh asap pembakarannya. Nah, asap pembakarannya kalau motor kan cuman gitu, ceroboh. Kalau mobil mungkin sedikit kompleks yang sekarang karena ada katalis converter, ada apa gitu ya. Eh, Cuman kalau untuk apa namanya tuh, kalau untuk oh ya siap. Kalau untuk di chamber pembakaran itu posisinya itu udah dibakar, tapi di situ nanti ditangkap tukang partikel-partikel berbahaya. Nah, menurut penelitian, plastik yang dibakar itu mengandung dioksin dan furan. Dioksin dan furan itu adalah partikel berbahaya yang lebih ringan daripada udara yang bisa menimbulkan potensi kanker. Kalau kehirup, jadi tidak boleh dilepas ke udara, harus melalui proses proses air pollution control gitu. Nah itu yang jadi perhatian nih. Saya mudah-mudahan sih di sini kita bisa lihat bahwa jasa Medifast itu mengelola limbah dengan metode yang paling baik. Insinerasi dia apa Pak? Dibakar. Dibakarnya tuh ke udara. Nah, kita punya air pollution control. Gitu sih Kang. Jadi konsepnya seperti apa? Prinsipnya seperti itu. Jadi kita bawa limbahnya, kita bakar di situ. Jadi dibawanya juga pakai mobil armada yang berizin. Jadi mobilnya juga nggak boleh sembarangan Kang. Mobil yang bawa limbah itu harus berizin. Jangan salah loh, ada aturannya banyak. Pertama ada kartu pengawasan dari dinas perhubungan dari Kementerian Perhubungan. Yang kedua adalah dari dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi banyak sekali memang yang mengawasi kita. Kenapa diawasin? Karena karakter dari si limbah B3-nya itu Kang. Jadi apa limbah B3 tuh Pak? Nah, oke. Apa limbah B3? Pertanyaan bagus Kang. Jadi limbah B3T secara prinsip adalah limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa kegiatan yang menggunakan bahan-bahan B3. Betul, kita belum masuk ke limbah medisnya ya Kang ya. Kita masih bicara di limbah B3. Limbah B3 itu adalah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan B3. Jadi bahan B3 itu apa? Nah, mungkin teman-teman yang pernah dengar B3 Pak, B3, B2, B2 itu mah di sini sanesnya ya teman. Jadi B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Jadi secara aturannya sudah ada Kang. Jadi bahan berbahaya beracun di di peraturan pemerintah sudah dijelaskan. Bahan berbahaya beracun adalah ini secara kimia nih. Makanya teman-teman yang orang kimia pasti jagoan di bidang ini. Jadi bahan ini modelnya ini karakteristiknya apa? Jadi itu tuh namanya bahan B3. Nah, yang namanya proses memproduksi dari bahan menjadi satu kan itu disatu-satukan biasanya. Misalnya bikin ini aja misalnya bikin cangkir ya. Bikin cangkir ini bahannya apa aja? Ada porselennya, ada bahan tanah liatnya, ada bahan pengerasnya. Nah, ternyata bahan pengerasnya itu adalah bahan yang secara karakteristik bahan B3, bahan berbahaya dan beracun. Apa bahan berbahaya beracun itu? Bahan yang apabila terpapar di manusia atau lingkungan hidup, itu bisa menimbulkan kerusakan, bisa mengakibatkan keracunan gitu. Jadi makanya bahan B3 berbahaya dan beracun. Jadi bahannya itu berbahaya kan. Tapi kalau sudah disatukan mungkin sudah tidak berbahaya lagi. Seperti akan ngecat rumah nih, mau ngecat rumah. Catnya itu sebenarnya bahan berbahaya kan, karena dia kalau tumpah ke sawahnya rusak. Kalau akan minum keracunan nggak? Ya maut kan. Nah, tapi udah nempel makan mending ente, ya kan gitu. Artinya ada bahan yang berbahaya dan beracun. Jadi secara karakter dan sifatnya dia bisa mencemari lingkungan atau meracuni orang, makanya disebut bahaya beracun. Nah, pada proses pada proses produksi menggabungkan segalanya itu kan pasti menimbulkan sisa. Nah, sisanya dari proses itu disebut adalah limbah. Karena limbahnya tidak datang dari bahan biasa-biasa saja atau karena limbahnya datang dari bahan yang berbahaya beracun, maka disebut dengan limbah B3. Jadi kalau misalnya ditanya udah bisa ya, saya jadi segan ngajar ya. Apa yang membuat ini bahan B3? Jadi limbah B3 itu limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses yang menggunakan bahan B3 gitu. Nah,
agak sedikit unik ketika kita bicara ke limbah B3 infeksius. Infeksius. Betul, atau limbah B3 medis. Pak, limbah B3 medis kan datangnya bukan dari limbah B3. Iya, iya. Misalnya orang minum popok bayi, obat-obatan, misal ya obat-obatan yang ini kan bukan B3 Pak misalnya. Betul, tapi kan limbah B3 medis itu adalah proses yang dihasilkan dari penyembuhan orang. B3-nya dari orang sakitnya, bukan dari bahannya. Nah, gitu. Sedikit berbeda, tapi hasilnya sama. Hasilnya adalah berbahaya dan beracun, gitu. Karena ada dua kategori, Kang. Ada yang akut, ada yang kronis. Ada yang akut mah bisa memaparkan saat itu juga. Misalnya, Akang teka aja, sianida itu kan sebetulnya bahan kimia kan. Kok Akang dileut maaf nah ya udah berarti kan istilahnya berarti langsung kronis. Ada yang sifatnya tidak langsung, butuh waktu, misalnya obat-obatan yang mungkin yang salah atau enggak material yang memang secara terhirup saat itu mah tidak langsung mawat kan, tapi kurun waktu tertentu nah mulai rada engapnya tas 1 tahun 2 tahun, nah itu berarti sifatnya kronis gitu. Jadi B3 juga ada dua kategori yang akut dan kronis, yang bisa mencemari atau meracuni orang sampai meninggal saat itu juga, ada yang sifatnya memang butuh waktu dan proses. Nah yang berbahaya ini yang kategori yang akut ini biasanya di infeksius banyak Kang. Misalnya amit-amit ya, ada limbah bekas orang HIV disuntik, terus si limbahnya itu misalnya nggak sengaja sama Akang ditemuin, kecepeng lah jarum suntiknya masuk ke sini, Akang ikut kena nggak? Otomatis ya, amit lah ya. Atau enggak yang COVID dulu kan, COVID kan gitu kan, kalau lagi COVID maskernya murah, wah masker di ombuan, wah maut dia, bukan maut dia terpapar gitu ya, kena COVID saat itu juga. Itu kategorinya akut. Makanya di limbah B3 infeksius ini kebanyakan memang kategorinya mudah menular, akut dan sangat berbahaya gitu. Makanya itu dikategorikan kategori 1. Jadi sangat berbahaya karena dia sifatnya akut gitu kan. Nah, kita mundur sedikit. B3 itu berbahaya dan beracun. Limbah B3 infeksius berbahaya dan beracun dihasilkan dari proses penyembuhan orang sakit. Nah, jadi si limbah nanti mengandung apa coba? Penyakit, ya kan? Betul kan? Ada yang mengandung obat yang memang berbahaya. Mungkin ada sedikit saya ini ya, mungkin teman-teman atau sobat community pengen tahu, itu obat kanker itu namanya obat sitotoksik. Sitotoksik. Nama obatnya. Nama jenis obatnya, jenis obatnya itu obat sitotoksik. Oke. Sitotoksik ini dia kemampuannya adalah menahan atau menghambat regenerasi sel. Jadi kalau amit-amit nih ada kanker di bagian ini, disuntik dia akan menghambat regenerasi sel kankernya, buat supaya apa? Supaya tidak menyebar. Oke. Buat orang kanker cocok nggak? Cocok. Buat orang sehat cocok nggak? Tidak cocok, betul. Kenapa tidak cocok? Bayangkan, Akang tidak sengaja minum obat itu, atau obat itu tidak sengaja terpapar di tubuh Akang, akan menghambat pertumbuhan sel Akang kan? Jadi kardionya teras gitu. Jadi ya bisa ya, karena kan sifatnya itu. Jadi sama aja ketika Akang tidak pusing terus minum obat pusing. Iya. Awal mulana mah teu nanaon, lama-lama mah meureun kan jadi bermasalah ya gitu. Artinya jadi apa istilahnya teh, lama-lama itu akan memaparkan penyakit ke Akang gitu. Entah si ginjalnya yang rusak kah atau kayak gimana. Nah, itu kenapa limbah B3 infeksius juga dikategorikan limbah berbahaya gitu kan. Nah, berbahaya dan beracun. Jadi kalau kita bicara B3 ya berarti berbahaya dan beracun. Asalnya dari mana? Dari bahan B3, atau secara karakteristiknya dia bisa mencemari lingkungan gitu. Itu Kang. Jadi kenapa limbah berbahaya dan beracun itu dikategorikan ya bisa mencemari lingkungan. Gitu kan. Terus saya tuh penasaran tadi dari cerita Bapak tuh, berarti kan si limbahnya itu berbahaya karena bersentuhan langsung dengan orang sakit. Yes, ya, Terus tapi kalau misalkan ada obat nih Pak, tablet lah, betul. itu tuh kan ada expire date-nya. Ya. Apakah obat yang expire date itu tuh termasuk limbah juga atau gimana? Nah, kalau saya bicara expired date itu seharusnya limbah B3.
Kenapa? Meskipun dia tidak bersentuhan dengan orang sakit, tapi bisa disalahgunakan sama orang. Jadi ada moral hazard di sini. Ada resiko-resiko yang tidak muncul dari penyakit, tapi muncul dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi mohon maaf, misalnya Akang buang limbah bekas obat yang expired, plung kayak gitu. Kalau orang yang jahat kan dihapus expired. Makanya sekarang di obat-obat itu biasanya expired date itu tidak ditulis Kang, tapi dicetak. Jadi emboss bentuknya tuh kayak muncul gitu. Itu untuk menghindari itu. Tapi itu juga bisa diakalin kan, digunting. Nah, betul, memang karena orang Indonesia kan jago nih ngakalnya. Jadi kalau Akang naros misalnya, gimana penanganannya gitu. Ya penanganannya tentunya kalau misalnya Akang dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berizin, ya mau nggak mau harus dibuang ke pengelola berizin seperti kami. Tapi kalau di rumah seperti apa Pak? Ya udah mengurangi resiko itu. Kalau yang saya lakukan ya, nah yang saya lakukan di rumah itu kalau obat expired itu kita gunting dulu Kang, digunting dulu. Jadi si kemasan, jadi kalau kita bicara obat itu ada kemasan primer, kemasan sekunder, sama kemasan tersier. Primer itu adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan obat. Misalnya Akang punya obat batuk nih, kemasan primernya itu kan botol. Misalnya obat OB gitu ya. Nah, obat obat batuknya itu yang bersentuhan langsung itu adalah kemasan primer. Yang bersentuhan langsung dengan obat itu kemasan primer. Kemasan sekunder itu adalah kardusnya Kang. Biasanya di bagian luarnya ada kardus. Masih ada mereknya tuh Kang. Nah, ada kemasan tersier, kartonnya yang besar. Jadi dalam satu kardus itu ada 20 obat, 30 obat, nah, kayak gitu. Nah, itu juga sama Kang. Itu juga bisa menjadi beresiko dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya itu sifatnya obat kedaluarsa, ya kalau misalnya obat-obatan yang apa namanya itu yang cair misalnya ya, ya dibuanglah ke septic tank misalnya ya. Jadi memang dia akan melalui proses eh, penguraian di septic tank oleh bakteri. Kalau misalnya dia sifatnya obat padat gitu ya, obat pil, tablet, ya, digunting aja nggak apa-apa. Jadi itu dihancurkan, artinya jangan sampai obat-obatan itu bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kalau kita bicara obat kedaluarsa ya kayaknya gitu. Tapi kalau kayaknya kalau banyak-banyak banget kan bukan di rumah ya, gitu mah mungkin di apotek gitu. Kalau di rumah paling juga sisa kan gitu, misalnya ada obat apa isinya 4 tablet gitu, ada obat mah itu udah expired. Sebaiknya gitu Kang, dibuangnya dihancurin gitu kan. Berarti jangan langsung dibuang ke tong sampah gitu ya, Pak? Iya, sebisa mungkin jangan langsung dibuang ke tong sampah. Dan obat itu apalagi yang kategorinya obat yang memang obat keras gitu ya, sebaiknya dihancurin Kang gitu. Biar kalaupun nanti terurai oleh tanah, tidak terkonsentrasi di satu titik, tapi menyebar. Gitu. Siap. Nah, kalau limbah medis atau sampah medis nih disebutnya, Pak, apakah bisa didaur ulang? Oke. Sedikit saya revisi ya. Kalau kita bicara limbah dengan sampah ini agak berbeda kan, karena peraturannya beda. Kalau limbah ini memang dari satu kegiatan dan suatu proses. Kalau sampah itu biasanya dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga gitu. Jadi dalam hal ini tidak ada sampah medis, yang ada limbah medis. Nah, kalau di rumah sakit apa dong Pak namanya? Yaitu sampah domestik, bukan sampah medis. Betul, makanya kalau di rumah sakit itu suka dipisahinnya, suka dipisahin limbah B3 medis, ya, sama sampah. Sampah aja nggak ada tulisannya, karena memang tidak ada tuh istilahnya sampah medis tuh nggak ada. Karena kalau udah medis tuh udah pasti limbah kategorinya, dan itu dikategori sebagai B3 gitu kan. Gitu sih Kang. Jadi kalau Kakang lihat di rumah sakit sisa orang pasien nih habis makan, ya berarti masuknya ke sampah domestik. Tapi ketika orang pengobatan, infus, obat, sisa potongan tubuh manusia, jarum, itu udah pasti masuknya ke limbah B3 medis. Nah, jadi kita lurusin ya. Jadi nggak ada sampah medis ya. Tidak ada ya. Tidak ada ya teman-teman. Jadi ada adalah limbah B3 medis dan limbah domestik. Dan sampah domestik, maaf gitu. Gimana Kang, maaf? Nah, ada yang bisa yang didaur ulang.
apa bisa? Oke, apakah bisa didaur ulang? Ya, kita bicara perundang memang tidak ada, Kang. Jadi semua limbah yang dikategorikan limbah B3 itu, khususnya dari medis, itu memang tidak ada yang bisa didaur Tidak ulang. di Jadi memang harus dimusnahkan dengan metode insinerasi. Gitu, Kang, betul. Berarti semua limbah medis itu harus dimusnahkan. Betul, harus dimusnahkan. Oke. Gitu, Kang. Terus misalkan apa yang kita harus lakukan itu Pak, kalau kita tidak punya tempat untuk membuang limbah medis, misalkan kan dalam lingkup kecil kayak apotek yang kecil Betul. mungkin atau klinik-klinik yang Betul, kecil. betul. Itu Oke. gimana Pak? Klinik, apotek, dokter pribadi swasta itu sebetulnya sudah ada perundang-undangannya. Jadi siapapun sebagai penghasil limbah B3 dia harus mengelolakan limbah tersebut. Harus. Jadi harus, Kang. Memang apa yang harus dilakukan? Bekerja sama dengan perusahaan berizin, transporter dan pengelolanya. Mangga Bapak dan Ibu, Kang Teteh sekalian, silahkan kita lebih aware ya mengenai pengelolaan limbah B3. Jadi mau nggak mau harus bekerja sama dengan perusahaan yang berizin dalam pengelolaan limbah B3. Meskipun skalanya kecil, karena memang masih nerima kok banyak perusahaan yang kami juga nerima sebetulnya. Jadi kami nerima untuk pengelolaan limbah B3 apa medis ya dari apotek, dokter gitu. Dan memang jasa Medifest ini salah satu perusahaan yang memang punya semangat yang sangat baik ya Kang ya menurut kami gitu. Bahkan pimpinan kami Pak Direktur itu sudah mencanangkan dari 2 tahun yang lalu itu kita 3C Kang. 3C itu apa? 3C. Jadi kompetitif, comply, dan care. Nah, kompetitif ya pertama yang paling penting dari bisnis kita ini adalah comply. Aturannya ada, izinnya ada, pengangkutannya ada, pengelolaannya juga jelas seperti apa gitu kan. Legal gitu. gitu ya. Sangat legal gitu, artinya sangat legal dan itu harus jadi nomor satu ketika Akang Teteh, Bapak dan Ibu, teman-teman semua dari sobat Humanity itu mau bekerja sama, pastikan legalitasnya, aspek legalnya ada, izinnya ada gitu ya, itu satu ya. Jadi comply, C, comply. Yang kedua adalah care. Nah, kita ini adalah peduli Kang. Makanya kita mau follow dalam bisnis ini karena kita peduli, kita care. Bagaimana sih mengelola limbah yang baik dan benar gitu. Tidak hanya sebatas murah gitu ya. Tidak hanya sebatas murah, tidak hanya sebatas ingin hilang dari TPS kita, tapi gimana caranya pengelolaan limbah medis itu yang baik dan benar. Yang baik dan benar, jadi sesuai aturan. Nah, kita menjelaskan itu. Itulah mengapa yang kedua itu adalah care. Nah, untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan kami, itu kita adakan pelatihan gratis untuk para rumah sakit, para petugas di rumah sakit. Kan kita bicara rumah sakit itu kan ada beberapa level pendidikan ya Kang ya, punten. Dokter, profesor, wah itu udah jelas, itu mah sudah sangat berpendidikan tinggi. Ada level yang mungkin mohon maaf misalnya office boy yang paling di bawah, tapi mereka apakah sudah cukup teredukasi tentang pengelolaan limbah B3? Belum tentu juga. Itu tugas kami nanti. Jadi ketika kerjasama kita berikan pelatihan. Pak mau nanya dong, emang pelatihnya bersertifikat? Bersertifikat. Jadi kita tidak hanya pelatih gitu. Jadi di kita itu di jasa Medifest itu dari aspek care-nya betul-betul dijalankan. Jadi segala bentuk pelayanan kita berikan itu bukan kaleng-kaleng Kang gitu. Jadi istilahnya sudah ada pondasinya gitu. Kalau pendidikan sudah ada pelatihnya. Kalau pelatihan tentang B3 sudah ada. Kalau mau pelatihan tentang K3 rumah sakit ada orang K3 rumah sakit ada juga gitu. Jadi Bapak mungkin nanya, Pak ini tuh sebenarnya jasa Medifest itu perusahaan pengolah atau perusahaan pendidikan? Nah, itu mah kita memang ada alokasi anggaran khusus untuk mendevelop yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana jasa Medifest ini begitu aktif untuk mengelola SDM-nya supaya secara kompetensi itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, itu aspek care. Yang berikutnya adalah kompetitif. Kompetitif ini adalah dari sisi harga biasanya. Pak, jasa Medifest mahal betul, tapi kami mengelola dengan benar. Tapi ketika dikomparasi itu sangat worth it. Tidak terlalu mahal, tapi
apa namanya itu, tapi pelayanan yang diberikan itu sangat baik gitu ya, lebih baik. Bahkan kami itu tiap tahun itu melakukan survei kepuasan pelanggan, Kang. Jadi survei kepuasan pelanggannya itu tidak hanya dilakukan di pelanggan juga, tapi kita langsung lihat aspek auditnya dijalankan, semua dijalankan. Jadi secara ini 3C ini kompetitif, maaf, comply, care, dan kompetitif itu betul-betul kita kedepankan dalam setiap aspek pelayanan. Gitu sih, Kang. Berarti setiap instansi kesehatan, rumah sakit, klinik, apotek itu harus punya pihak di luar itu ya, Pak? Yes, Pengelola limbah. betul. Kecuali rumah sakit yang sudah cukup besar dan mereka memiliki alat seperti kami insenerator itu boleh. Oh, berarti Silahkan. ada juga ya? Ada juga. Nanti di Jakarta tuh ada rumah sakit besar, dia punya insenerator sendiri. Oh, Jadi dia oke. olah sendiri. Tapi secara hitungan akan lebih masuk akal kalau akan ke pihak ketiga. Oh. Pastinya gitu. Iya. Terus kan tadi PT Jasa Medifest sendiri itu tidak hanya fokus ke limbahnya saja, tapi ke orang-orangnya atau SDM-nya gitu ya. Betul. Karena kan tadi dikasih pelatihan, Iya, dikasih betul. edukasi lah mungkin, Ada edukasinya, sosialisasi ada gitu ya. pelatihan dan kompetensinya kan gitu. Karena emang penting kan dari tingkatan atas mungkin dokter sampai ke petugas kebersihannya emang harus tahu ya, Pak. Iya, harus tahu. Kalau kita bicara dokter, kesehatan lingkungan, perawat, saya rasa sih teman-teman di rumah sakit sudah aware mengenai itu. Mengapa? Karena memang di pendidikannya itu udah diajarin. Udah diajarin betul. Jadi tentang pengelolaan limbah B3 ini di Poltekkes itu diajarin kan. Tapi kan punten, mohon maaf kalau kayak OB misalnya, atau enggak supir ambulan misalnya. Oh, iya. Supir ambulan paham nggak sih kalau misalnya habis ngangkut pasien terus ada sisa-sisa limbahnya dikemanain, Iya. jangan-jangan dibuang misalnya, jangan-jangan. Tapi itu juga salah satu yang nanti biasanya kita ikut edukasi gitu. Jadi gini loh Pak, konsekuensi hukumnya seperti ini, bahayanya seperti ini, paparannya seperti ini. Nah, kita aktif mengkampanyekan tentang itu sih Kang gitu. Kita aktif. Oke, berarti itu jadi salah satu upaya dari PT Ya. Jasa Medifest sendiri. Betul. Jadi salah satu upaya kita dari, memang sebetulnya ini pesan dari manajemen Kang. Jadi dari direktur kami langsung bahwa kita tidak, it's not all about business. Kita tidak hanya tentang berbisnis. Berbisnis itu ngikut sebetulnya gitu loh. Selama memang pelayanan kita bagus, service level kita bisa dipertahankan, orang tuh pasti datang gitu. Iya, iya. Jadi yang paling penting tuh it's not all about business. Bukan hanya kita jabat tangan deal ya, tapi besok dia udah nggak datang lagi ke kita. Itu yang membuat bisnis Jasa Medifest ini sustain atau bertahan sampai dengan 18 tahun. Jadi semangat yang kita tanam saat ini mungkin kita akan petik tuh 2-3 tahun ke depan. Seperti itu sih Kang. Oke, siap. Tapi mau lurus sedikit nih Pak. Silakan. Obrolannya tuh kan tadi limbah medis tuh dimusnahkannya dengan cara insinerator. Betul. Atau dibakar lah gitu, dimusnahkan. Betul. Nah, selain dengan cara insinerator, apakah ada cara lain Pak? Atau emang harus? Oke, nah sebetulnya kalau ada slide nih saya paparin 3 SKS, kayaknya satu semester beres nih. Kuliah. Jadi kuliah ya kan, langsung sudah. Oke, punten, saya sedikit koreksi. Insenerator adalah alatnya kan. Alatnya. Metode yang digunakan adalah insenerasi. Nah, jadi dari tata bahasa adalah insenerasi adalah metode yang digunakan. Jadi metode thermal istilahnya dengan pembakaran. Apakah ada metode yang lain? Ada. Jadi sebetulnya bisa dengan autoclave, radioaktif, microwave ya, gelombang radio, gelombang mikro itu bisa. Ada alatnya memang. Cuman secara pada akhirnya nih Kang, semua itu harus melalui proses, kan limbahnya tetap ada. Coba bayangkan, Akang mau bakar limbah sisa potongan tubuh manusia sama ini ya, 100 kilo atau 100 kilo nggak ada orang 100 kilo, sebetulnya berat lah ya, sampai 10 kilo aja, jangan 10 kilo. Sudah nggak ada nih, pakai autoclave, pakai proses dengan proses microwave ya, dimatiin bakterinya. Terus sisa potongan tubuh manusia itu mau diapain? Apakah mau dijadikan monumen? Mau dimumikan? Ya, jadi gantungan kunci? Kan ya bisa. Tetap yang terakhir itu apa coba? Di sanitary landfill, dibenamkan dalam tanah, dikuburkan. Nah,
proses sebelum yang tadi Akang bilang misalnya Pak, kalau habis dari microwave itu diapain akhirnya? Karena wujudnya kan masih ada kan? Iya, masih ada. Berarti masih sama dong 100 kilo, cuman kumannya memang udah nggak Kumannya ada. mati. Akhirnya kan harus dibenamkan dalam tanah. Itu tuh Kang berbayar. Ada di daerah Bogor namanya, di sanitary landfill. Bebannya per kilo dan itu lumayan mahal gitu. Jadi metode insenerator itu paling murah. Kenapa? Karena paling efektif. Kenapa? Karena secara bentuknya juga sudah berubah. Jadi abu secara volumenya sudah berubah, tereduksi, sudah susut. Secara bobot juga sudah susut. Terus setelah jadi abu diapain? Sama Kang, dikubur juga. Cuman bayangkan, nu tadi 100 ton dikubur cuman 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Jadi lebih sedikit. Nah iya 100 ton dikubur ya 100 ton kan. Bayangkan lahan yang harus akan butuhkan kalau tidak melalui proses termal dan insinerasi. Jadi kebanyakan itu yang dilakukan. Kalau ditanya Pak ada nggak metode yang lain? Ada Kak. Tapi ya gitu, tidak efektif di akhirnya. Karena akhirnya tetap harus dikubur. Kalau di insinerasi mah dikuburnya teh 1/10 dari limbah yang dihasilkan. Jadi kalau kita bicara limbah, penghasil, pengolah, ya, penghasil, penimbun jadi penghasil dan ending. Jadi memang kalau kita bicara limbah B3 itu namanya itu bukan konsumen Kang, tapi penghasil limbah. Penghasil limbah. Jadi rumah sakit Al Islam misalnya, rumah sakit Edelweiss misalnya, itu apa? Itu adalah penghasil limbah. Menghasilkan berapa banyak? Ratusan kilo misalnya. Nah nanti endingnya itu cuman puluhan kilo aja, udah berbentuk abu. Kita benamkan. Jadi kami itu tugasnya adalah merubah limbah yang dari ratusan kilo ini jadi kecil, kita kembalikan ke tanah, dibenamkan gitu. Tapi dengan kondisi sudah aman untuk bisa dibenam di dalam tanah, gitu kan. Ada metode lain, tapi ya itu tadi secara volume dan secara bentuk tidak berubah, jadi bentuknya sama gitu kan. Berarti kan tadi apapun metodenya sama-sama dibenamkan atau dikubur ya Pak? Pada akhirnya ya harus di sanitary landfill, dikubur. Nah itu apakah tempat kuburnya tuh ada khusus atau? Khusus Kang, dan itu berizin dan itu memang ada dan hanya satu-satunya di Indonesia saat ini ya. Di mana? Di daerah Bogor Kang. Oh di daerah. Nama perusahaannya adalah nanti. Akang bisa di browsing perusahaan sanitary landfill limbah B3. Jadi semua ke situ? Semua ke situ. Akang punya insenerator misalnya di Aceh, abu pembakarnya harus dibawa ke Bogor. Abunya harus dibawa ke Bogor. Akang punya insenerator di Papua, abu pembakarannya harus dibawa ke Bogor. Itu memang satu-satunya di Indonesia kan. Meskipun akhirnya dibenamkan dalam tanah ya gitu. Nah, kami yang tugasnya adalah bentuknya dibenamkan dalam tanah tapi sudah tereduksi, sudah kecil gitu kan. Gitu kan. Berarti memang ada tempat khusus. Ada tempat khusus dan itu tidak sembarangan kan. Makanya pengolahan limbah medis pengolahan limbah B3 tuh panjang, berjenjang dan memang penuh dengan aturan sih. Gitu. Terus pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Bagaimana PT Jasa Medifest itu melibatkan masyarakat mungkin atau relawan atau pihak-pihak terkait untuk pengelolaan limbah medis, entah itu edukasi atau sosialisasi mungkin? Ya, oke. Alhamdulillah ya, sebetulnya kami dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Bandung ya, Dinkes Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Provinsi termasuk didukung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kami itu betul-betul disupport Kang untuk sosialisasi. Jadi apresiasi kami kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat beserta para manajemen ini aktif Kang. Selalu ada dalam 1 tahun 3 kali, apalagi Bapak pimpinan kami, Pak Direktur ini memang semangat sekali untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Jadi kami itu sering Kang bikin acara, bikin gathering dengan asosiasi-asosiasi gitu. Bahkan Asosiasi Kesehatan Lingkungan Indonesia, ASKLIN ya, Asosiasi Kesehatan Lingkungan Indonesia itu bekerja sama dengan kami untuk edukasinya gitu. Jadi kita ini selalu aktif lah untuk
untuk melakukan apa namanya tuh sosialisasi, seminar gitu ya. Nah, nanti mungkin nanti kita undang deh kalau kita lagi bikin acara ya. Jadi biar tahu seperti apa sih gitu. Nah, ini tuh sebetulnya salah satu semangat dari Bapak pimpinan kita, Pak Direktur ya, Bapak Beni Cahyadi, untuk mengkampanyekan bagaimana mengelola limbah B3 ini supaya dapat dikelola dengan baik dan benar seperti itu, Kang. Jadi memang kalau kita bicara tentang wah di tempat lain banyak yang lebih murah atau kayak gimana ya silakan, tapi apakah pengelolaannya benar atau tidak gitu kan, itu yang hati-hati gitu kan. Nah di sini kami juga ikut mengkampanyekan bahwa tidak harus murah ya gitu, jadi tetap kompetitif tapi berkualitas gitu loh, ada value-nya gitu loh, jangan cuman limbah di tempat saya kosong udah bukan urusan saya lagi, jangan seperti itu, karena kita nggak tahu, kita harus punya semangat bahwa yang kita buang ini diapain ya gitu, jangan-jangan dijual lagi gitu ya, kalau lebih seperti itu sih kan. Oke. Siap. Itu mungkin ada motivasi mungkin Pak buat para sobat community yang menonton, atau pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk penonton YouTube. Oke. Ya, yang pasti Akang Teteh, teman-teman semua, ingat ya, alam ini, lingkungan ini bukan warisan dari nenek moyang kita. Ini adalah titipan kita untuk generasi setelah kita. Jadi once Akang Teteh, Bapak Ibu kepikiran aja untuk merusak itu, yang merasakan bukan kita, mungkin kita udah meninggal, tapi yang merasakan adalah keturunan-keturunan kita, yang menderita adalah mereka. Jadi kami titip dari Jasa Medifest, kelola sampah B3 medis itu dengan baik dan benar, dengan semangat bahwa alam ini bukan warisan buat diri kita, alam ini bukan sesuatu yang diberikan sama Allah untuk kita nikmatin aja, tapi untuk kita jaga dan kita lestarikan. Itulah Jasa Medifest ada. Mengapa Jasa Medifest ada? Karena kita ada untuk menyelamatkan atau untuk mengelola limbah supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi sekali lagi saya titip, bekerja sama boleh dengan siapa saja, mangga, tapi pastikan bahwa limbah yang Akang Teteh hasilkan, limbah B3 medis ya dan infeksius, itu harus dikelola dengan baik. Karena konsekuensinya mungkin ini urusannya udah jadi kemana-mana ya istilahnya gitu kan. Mungkin aparat penegak hukum tidak tahu bahwa kita mengelola dengan tidak benar, tapi ketika kita sudah niat atau sudah tahu bahwa yang kita lakukan itu salah dan mencemari lingkungan, yang akan menikmatinya ya pasti generasi setelah itu aja sih. Kita ya, Pak. Anak cucu kita. Dampaknya ke anak cucu kita. Dampaknya ke anak cucu kita. Karena sekali lagi udara yang kita hirup saat ini, tanah yang kita injak saat ini, lingkungan yang kita nikmatin saat ini itu sebetulnya ya itu harus kita jaga. Kalau enggak ya kasihan nanti. Itu aja sih kan. Siap. Sangat full insight sekali hari ini. Semoga kita dapat berkolaborasi mungkin ya Pak di Insya Allah kan boleh, mangga kan. Semoga dan apa yang kita obrolkan juga bisa menjadi ilmu mungkin buat sobat community di sana dan buat saya juga khususnya gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Agah. Siap, oke. Semoga sehat-sehat selalu Pak. Amin, insya Allah. Mentodaannya turun akan juga sami dan tim. Siap. Terima kasih untuk sobat humanity yang udah menonton, dan jangan lupa tonton podcast Diagnosa di channel YouTube-nya One Ummah Movement, dan jangan lupa juga subscribe dan bunyikan loncengnya biar ada notif kalau podcast ini nanti tayang di YouTube. Mungkin cukup sekian, saya Bayu dan Pak Agah izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.